Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan berita tentang korban tewas banjir Sumut, Sumbar dan Aceh tembus. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Menurut berita yang saya dapatkan dari Jakarta, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumbar, hingga Sumatera Utara, Sumut, terus bertambah. Ratusan orang lainnya juga dinyatakan masih hilang dan dalam pencarian tim gabungan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, hingga Minggu 30 November malam, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara, Sumut, mencapai 217 orang. Pada proses evakuasi kemarin, banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan. Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang, kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam jumpa pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB dikutip Detikcom, Senin, 1 Desember 2025. Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainnya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 kabupaten kota. Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa, ada 11 kabupaten kota. Tapi kalau kabupaten kota terdampak ada 18, ujarnya. Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara. Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka, ujarnya. Arahan Presiden PR. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Pratikno mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar. Prabowo, menurut Pratikno, memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani banjir di 3 provinsi itu. Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya, mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan, ujar Pratikno saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana bersama Kepala BNPB, jajaran TNI Polri, dan Pemprov Sumatera Utara di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Minggu 30/11. Pratikno mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan hingga pemulihan komunikasi di wilayah terdampak di Aceh, Sumut, hingga Sumbar. Proses evakuasi, menurut Pratikno, juga dipercepat. Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semua nih. Jelasnya, pemerintah menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pratikno menegaskan pemerintah juga tetap akan berfokus ke penanganan tanggap darurat. Di saat yang sama kami juga menyiapkan skenario untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tapi tahapan skenario rehabilitasi, rekonstruksi, kita siagakan. Tuturnya, pemerintah kini tengah melakukan percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pratikno menyebutkan pemerintah akan melakukan percepatan penanganan darurat di lapangan. Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Menko Infrastruktur tentang bagaimana pemulihan secara cepat bisa dilakukan termasuk untuk hunian. Sementara, ujarnya, kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan, tambahnya.
Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada aparat yang bekerja di lapangan. Dia juga mengapresiasi relawan yang telah membantu penanganan bencana ini. Terima kasih kepada personel TNI, Polri, Pemda yang bekerja keras untuk hunian sementara bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan segera dilakukan, ucapnya. Menurut berita yang saya dapatkan dari Jakarta, Kompas.com, per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi. Jumlah korban banjir Sumatera ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, lewat siaran pers, Minggu, 30 November 2025. Di Sumut di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang. Ungkap Kepala BNPB, Suharyanto, lewat siaran pers. Korban hilang mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah, kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam siaran pers. Di Sumbar di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 kakak atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini korban jiwa meninggal dunia 129, kemudian yang hilang 118 dan 16 luka-luka, ungkap Suharyan. Di Aceh beralih ke Provinsi Aceh. Hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang. Angka itu dihimpun dari korban di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidi Jaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhok Semawe, Gayo Lues, Subulus Salam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 kakak di berbagai kabupaten kota. Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten kota, jelas Suharyanto. Dalam segala situasi, Kompas.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan apresiasi spesial untuk mendukung jurnalisme. Menurut berita dari www.bbc.com. Kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk rangkaian peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rangkaian bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa hari terakhir mengakibatkan 442 orang meninggal dunia dan 646 lainnya terluka. Sebanyak 402 orang dinyatakan masih hilang, berdasarkan data yang dirilis laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, per Minggu 30 November malam, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. BNPB juga menyatakan setidaknya 290.000 orang mengungsi akibat bencana yang terjadi di 46 kabupaten dan kota tersebut, serta setidaknya 2.800 rumah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Beragam data ini dikonfirmasi juru bicara BNPB Abdul Muhari. Kendati jumlah korban jiwa terus meningkat, bahkan berpotensi bertambah mengingat ratusan orang masih hilang dan beberapa daerah masih terisolir, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk rangkaian peristiwa ini. Pemerintah daerah ketiga provinsi sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat akibat rangkaian bencana ini, dengan pertimbangan ketidaksanggupan penanganan darurat bencana. Ada pula pertimbangan besarnya dampak yang ditimbulkan, serta terbatasnya kemampuan daerah dalam ketersediaan logistik. Menilik masif dan luasnya dampak bencana, sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, salah satunya agar
penanganan, dampak bencana, berlangsung cepat dan tepat. Sudah seyogianya ditetapkan sebagai bencana nasional, melihat kondisi korban dan dampaknya. Agar penanganan bisa cepat, tepat, dan bisa diprioritaskan, kata Direktur Lebih Medan, Irfan Saputra. Kenapa penetapan status bencana nasional itu penting dalam rangkaian bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar? Apa dampak jika status ditingkatkan menjadi nasional? Mengapa pemerintah didesak tetapkan status bencana nasional? Kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk rangkaian peristiwa di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mereka merujuk kerusakan infrastruktur, bangunan, dan dampak sosial serta ekonomi akibat bencana itu sudah sangat terasa bagi korban bencana. Direktur Lebih Medan, Irfan Saputra, mencontohkan insiden penjarahan ke gudang Bulog dan minimarket di Sibolga, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Insiden itu, kata Irfan, terjadi karena warga kehilangan harta benda mereka sehingga tidak bisa membeli bahan pokok. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah sudah kewalahan menyediakan bahan makanan. Indikator penetapan bencana nasional itu sebenarnya sudah terpenuhi, kata Irfan dalam keterangan pers bersama perwakilan masyarakat sipil di daerah-daerah terdampak seperti Aceh dan Sumbar pada Minggu 30 November. Status bencana nasional itu sudah prioritas. Ini akan berdampak terhadap korban yang sangat membutuhkan bantuan. Berita terkait. Lebih dari 400 orang meninggal dunia, perkembangan terbaru banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ribuan orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, akibat perusakan hutan atau cuaca ekstrim. Perjuangan seorang ibu dan 3 anaknya lolos dari maut saat banjir melanda Pelambayan, Sumbar. Dengan peningkatan status menjadi bencana nasional, lanjut Direktur Lebih Aceh Aulia Wafisah, penanganan akan berjalan lebih maksimal karena personel, peralatan, dan anggaran yang disediakan menjadi lebih besar. Menurut Aulia, Pemda Aceh saat ini sudah kewalahan, bahkan angkat tangan dalam penanganan bencana. Ia merujuk pernyataan Gubernur Muzakir pada Kamis 27 November yang mengaku sudah kewalahan karena beberapa jembatan terputus. Ada pula pernyataan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki pada Minggu 30 November yang menyebut, 2 hari 2 malam rakyat kami tidak makan. Ada kemampuan fiskal yang lebih tinggi untuk menangani ini, terang Aulia, dalam kesempatan sama. Sekarang, warga bantu warga. Tapi sampai kapan bisa bertahan hidup tanpa bantuan logistik? Situasi ini sudah sulit. Tak cuma dalam penanganan bencana, penetapan status bencana nasional itu juga penting dalam fase pemulihan bencana. Lanjut Direktur Lebih Padang, Diki Rafiki. Dengan masifnya kerusakan infrastruktur, pemerintah daerah disebut Diki akan kewalahan di tengah anggaran yang cekak, buntut efisiensi. Jadi, kenapa nggak ditetapkan bencana nasional, sehingga bisa diakomodisasi pemerintah pusat, ujar Diki. Pemulihan korban, perbaikan infrastruktur itu titik krusial. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Selain sejumlah kelompok masyarakat sipil, dorongan menetapkan rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Jamil. Nasir menyebut, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah menelan banyak korban jiwa, merusak infrastruktur, dan memadamkan listrik dan jaringan komunikasi. Belum lagi kerugian material yang tidak terhitung, terang Nasir, dikutip dari detik.com. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut, kata Nasir. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, dan menyalurkan bantuan yang lebih besar serta terkoordinasi. Ketiga direktur lebih itu bersepakat bahwa pemerintah tidak serius dalam mengurusi warganya, padahal desakan penetapan status bencana nasional sudah berdatangan dari banyak pihak. Pemerintah tidak ada perspektif kebencanaan, kematangan menanggulangi bencana, kata Direktur Lebih Medan, Irfan Saputra. Di sini kita bisa melihat keberpihakan negara. Di situasi darurat, kita tidak melihat negara serius memperhatikan warga negaranya, sampai harus menjarah untuk bertahan hidup. Hal sama disampaikan Direktur Lebih Aceh, Aulia Wafisah,
yang menyebut pemerintah tidak punya sens kebencanaan. Malah, dibandingkan dengan bencana tsunami dan COVID, pemerintah enggak anggap serius korban jiwa. Padahal satu korban, itu tetap saja duka. Juru bicara BNPB Abdul Muhari enggan berkomentar lebih lanjut perihal desakan penetapan status bencana nasional. Kepada BBC News Indonesia, ia hanya mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 51, yang menetapkan bahwa Presiden berwenang menetapkan status keadaan darurat bencana nasional. Mengapa pemerintah dinilai gagal menangani dampak bencana? Pengamat pertanian, Hudori, berpendapat insiden penjarahan oleh korban banjir dan longsor menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menangani dampak bencana. Sebagai negara bencana, pemerintah semestinya sudah sadar bahwa kebutuhan makanan dan minuman tidak bisa menunggu. Bencana banjir dan longsor kali ini, untuk kesekian kalinya menyadarkan otoritas yang berkuasa untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik, kata Hudori dalam keterangan tertulis. Indonesia yang memang identik dengan negeri bencana, seharusnya sudah terlatih menangani situasi darurat dalam berbagai skala. Menurut Hudori, bencana yang memang datang tiba-tiba, apalagi dengan skala besar, otomatis menghadirkan situasi darurat yang membuat prosedur normal tidak berjalan. Namun, pemerintah kenapa tergagap dalam responsnya? Ia mencontohkan instrumen cadangan pangan pemerintah, CPP, yang sejatinya bisa digunakan setiap saat untuk kebutuhan bencana. Hal itu termaktub dalam Peraturan Badan Pangan Nasional, Bapanas, Nomor 30 2023 tentang penyaluran CPP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat. Dalam blade itu, terdapat sebutan bahan pokok yang bisa disalurkan, yakni beras, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan kembung. Namun, terang Hudori, prosedur penyaluran bahan pangan untuk bencana dan keadaan darurat itu kental nuansa birokratis yang diduga memperlambat penyaluran ke masyarakat. Menurut aturan tersebut, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, serta menteri atau kepala lembaga harus mengajukan penyaluran CPP kepada Kepala Bapanas. Surat pengajuan pun disertai jumlah penerima, organisasi Pemda yang menyalurkan, kesanggupan menanggung biaya distribusi, serta lampiran penetapan status keadaan darurat bencana. Setelah menerima, Bapanas kemudian menganalisis dan menugaskan Bulog atau BUMN pangan lain. Masalah kian pelik jika menugaskan BUMN pangan, di mana Bapanas harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS. Intinya, berkaca dari kejadian tsunami Aceh dan gempa di Yogyakarta, taat prosedur tentu harus. Tapi, kecepatan penanganan dengan menyesuaikan situasi lapangan harus jadi pilihan utama, kata Hudori. Kebutuhan makanan dan minuman untuk mengisi perut tidak bisa menunggu. Mengapa pemerintah belum menetapkan status bencana nasional dalam banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar? Sampai saat ini, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Badan Nasional Penanggulang Bencana, BNPB, belum menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional. Saat dikonfirmasi perihal potensi penetapan status bencana nasional, Presiden Prabowo pada Jumat 28 November malam mengatakan, "Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya." BBC News Indonesia menghubungi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, BKP, Angga Raka Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, terkait tindak lanjut pernyataan Prabowo dan potensi penetapan status bencana nasional, tapi tak beroleh balasan. Sementara Kepala BNPB Suharyanto dalam pernyataan pada Sabtu 29 November menyebut situasi mencekam akibat banjir dan longsor kan hanya berseliweran di media sosial. Enggak bisa bertemu, segala macam. Tapi, begitu sampai di sini, sekarang, rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan, kata Suharyanto, dikutip dari detik.com. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah, kata Suharyanto. Alhasil, dikatakan Suharyanto, saya tidak perlu menyampaikan apakah perlu tidaknya status darurat bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi.
Penetapan bencana nasional, lanjut Suharyanto, dibuat berdasarkan pertimbangan skala korban dan akses menuju lokasi bencana. Ia merujuk dua peristiwa yang pernah berstatus bencana nasional, seperti tsunami Aceh pada 2004 dan COVID-19. Apakah skala korban dan akses pada rangkaian bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar kali ini belum masuk skala bencana nasional? Suharyanto tak memerinci, dengan mengatakan, mungkin dari skala korbannya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini. Apa dasar hukum penetapan status bencana nasional? Penetapan peristiwa sebagai bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Belai tersebut menyatakan, penetapan status bencana nasional merujuk pada 5 indikator. Merujuk Pasal 7 Ayat 2, indikator itu meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Hanya saja, UU tersebut tak memerinci batasan rinci korban dan kerugian sehingga suatu peristiwa dapat ditetapkan bencana nasional. Penetapan sebuah peristiwa sebagai bencana nasional, UU tersebut menyatakan, diatur dengan peraturan Presiden. Apakah pemerintah pernah menetapkan status bencana nasional? Sampai saat ini, pemerintah baru pernah menetapkan dua peristiwa sebagai bencana nasional yakni tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 dan COVID-19. Peristiwa pertama, yang dipicu gempa bermagnitudo 9,93 tersebut, korban jiwa setidaknya mencapai 227.898 dan sekitar 45.754 orang lain dinyatakan hilang. Sementara COVID-19 merenggut 162.059 jiwa, berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-11 negara dengan angka kematian tertinggi di dunia. Bagaimana perkembangan penanganan bencana? Dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar yang disiarkan lewat YouTube BNPB, Kepala BNPB Suharyanto mengaku masih banyak ruas jalan di Aceh yang terputus akibat banjir dan longsor. Suharyanto mencontohkan jalur darat dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe Semawe yang berada di pantai timur. Kedua kota berjarak sekitar 280 km. Ada pula ruas jalan antara Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Kedua wilayah ini terbentang di Bukit Barisan yang berada di sisi barat Sumatera. Selain itu, terang Suharyanto, Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, Subulus Salam juga masih terisolir. Pada Minggu 30 November, BNPB telah mendistribusikan sejumlah bantuan dan peralatan penanganan bencana lewat jalur laut, mengingat terputusnya akses darat. Bantuan diberangkatkan dari Pelabuhan Ulelheu di Banda Aceh menuju Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Bantuan berjumlah 27 ton itu berhenti di dua lokasi yakni Pelabuhan Krengkuku untuk menjangkau wilayah Aceh Utara serta Lhokseumawe, dan Pelabuhan Kuala Langsa untuk menjangkau kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Bantuan ke Pelabuhan Krengkuku, antara lain, bermuatan genset, 5 unit, perahu karet, 1, genset, 1 unit, pemancar internet Starlink, 1 unit, makanan siap saji, 50 dus, higiene kit, 33 paket, terpal, 3 karung, dan beras, 5 karung. Sementara bantuan menuju Pelabuhan Kuala Langsa terdiri dari, antara lain, tenda, 5 set, perahu, 3 unit, makanan siap saji, 50 dus, higiene kit, 33 paket, dan beras, 5 karung. Sementara di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, BNPB telah menyalurkan bantuan tahap pertama, antara lain, berupa 200 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, 1 unit tenda, 100 matras, dan 100 selimut. Selain BNPB, bantuan juga disalurkan lewat Kementerian Sosial, dengan nilai total mencapai 19 miliar rupiah. Mengutip situs Kementerian Sosial, bantuan untuk korban bencana di Aceh bernilai total 3,14 miliar rupiah, antara lain, berupa 3.450 paket makanan siap saji, 1.440 makanan anak, 400 paket lauk pauk, dan 3.450 selimut. Bantuan disebar ke 7 daerah yakni Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat,
dan Tapanuli Selatan serta sentra bahagia di kota Medan. Sementara di Sumbar, bantuan yang disalurkan bernilai 3,64 miliar rupiah, meliputi 4 titik yakni Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sumbar.